Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalian semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah Asmaul Husna. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Kisah batu neraka dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu, baru sampai di dasar neraka saat ini. Di masa Rasulullah dan para sahabat, beberapa kali mereka mendengar bunyi yang aneh. Pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW adalah sosok yang paling baik perawakannya, orang yang paling dermawan dan pemberani. Pada suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan oleh suatu suara. Lalu orang-orang keluar ke arah datangnya suara itu. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW yang hendak pulang. Rupanya beliau telah mendahului mereka ke tempat datangnya suara itu. Beliau mengendarai kuda yang dipinjamnya dari Abu Talha. Beliau tidak membawa lampu sambil menyandang pedang. Beliau bersabda, jangan takut, kata Anas. Kami dapati beliau tengah melunggang kuda yang berjalan cepat, atau sesungguhnya kudanya berlari kencang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nas. Dari kisah di atas tidak dijelaskan apa penyebab suara tersebut. Hanya keteladanan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW selaku pemimpin yang menenangkan rakyatnya. Artinya, memang benar bukan suatu yang membahayakan, hanyalah fenomena alam biasa. Rasulullah bukan meremehkan. Beliau bukan tipe pemimpin yang andai ada wabah di Madinah yang malah mempromosikan wisata di kota yang dipimpinnya itu. Tanggung jawab sebagai orang pertama yang menginvestigasi hal yang dikhawatirkan orang banyak, lalu memberi arahan kepada rakyat, telah ia tunaikan. Ia sigap, bukan bercanda-canda, lalu panik. Kemudian, kisah kedua sebagai berikut. Abu Hurairah berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Kalau ini memang bukan fenomena alam biasa, tapi fenomena lintas alam. Kejadiannya di neraka terdengar sampai di bumi, sengaja Allah kehendaki begitu. Bukannya salah server, tetapi sebagai sarana tarbiyah para sahabat serta umat muslim yang hanya mengetahui peristiwa ini dari hadis Nabi. Tidak dijelaskan apakah selain para sahabat yang bersama Rasulullah ada lagi yang mendengar bunyi tersebut. Para sahabat memang memiliki pendengaran yang lebih peka dibanding orang biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberi kesaksian bahwa pernah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat disajikan dengan hidangan, mereka mendengar bagaimana makanan itu bertasbih. Adakah di antara kita yang pernah mendengar kopi dalgona memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa auto indigo, atau mendengar makanan menjawab ketika Chef Juna bilang rasanya kayak sampah. Mereka juga pernah mendengar batang kurma menangis karena fungsinya sebagai mimbar Rasulullah berkhutbah akan diganti dengan yang baru. Untunglah Rasulullah SAW peluk pohon itu hingga ia berhenti menangis. Kalau tidak, kata Rasulullah, pohon ini akan terus menangis sampai kiamat.
drama Korea bakal kalah sedih dibanding tangisannya. Kembali ke fenomena menghebohkan di sekitaran Depok dan Jaksel. Orang Depok menyebutnya dentuman, anak Jaksel menyebutnya suara keras, which is kejadiannya pas in the middle of the night. Sikap kita sebagai muslim akan tetapi dalam perasaan tak aman atas bencana yang suatu waktu bisa Allah turunkan pada kita. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Quran Surat Al-Mulk ayat 16-17. Andai fenomena alam biasa, tetapi saja hal itu adalah tanda besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita kagum sembari merendahkan diri. Ada atau tidak ada suara yang aneh tadi, tetap selalu waspada dengan rajin memperbaharui taubat. Kalau masalah kiamat yang sudah dekat, lebih dekat lagi kematian, kiamat kecil, tanpa membahas tanda-tanda lebih dekat lagi tanpa membahas tanda-tanda akhir zaman pun yang namanya memperbaiki diri itu sudah keharusan. Namun tak perlu paranoid, ketakutan, lalu kehilangan akal sehat. Sampah-sampah membuat atau percaya atau menyebarkan teori konspirasi yang syarat cocok logi atau teori konstipasi yang syarat cocok rawa. Kita kembalikan kepada para ahli tentang asal-usul bunyi tersebut. Kalaupun tak terkuak, ya biasalah, ilmu manusia itu terbatas. Ingat, alam ini terbiasa dengan suara yang belum teridentifikasi. Bahkan ketika pada malam hari di Madinah ada suara menggelegar, menakutkan, Rasulullah hanya bersabda, jangan takut. Nah, dari cerita berikut ini kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.